dengar. Oke, sudah. Multimedia oke? Oh, belum. Saya menyapa kita semuanya. Shalom. Shalom. Lambaikan tangannya hari ini yang bersuka cita datang ke rumah Tuhan. Salam juga untuk jemaat Tuhan yang di lantai 1. Hari ini kita bersuka cita karena kita bisa beribadah. Amin. Amin. Ya, kita bersyukur Tuhan berikan lagi kesempatan hari ini bagi kita boleh beribadah, menyembah Dia, memuji Dia karena Dia Allah yang patut kita sembahkan. Mari saya ajak kita untuk berdiri. Saya berikan waktu 30 detik menenangkan setiap hati kegalauan, kegelisahan. Bawalah hati yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Karena kami tahu tempat terindah ada dalam hadirat Tuhan. Kami rindu selalu berdiam di dalam-Mu. Kami rindu selalu merasakan kebaikan dan kehangatan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang Kau berikan membawa segalanya, melebihi bintang di langit, melingkupi kehidupanku, oh Yesusku. Janji-Mu menghidupkan, membawa kedamaian. Rancangan-Mu ajaib bagiku. Ku berharap hanya padamu, oh Yesusku. Kasih yang Kau berikan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, melebihi bintang di langit, melingkupi kehidupanku, oh Yesusku. Janji-Mu menghidupkan, bawa kedamaian, membawa kedamaian. Rancangan-Mu ajaib bagiku, rancangan-Mu ajaib bagiku. Ku berharap hanya padamu, oh Yesusku. Oh Yesus,
menyembahmu, oh Yesus, membawa hidupku. Ku rindukan selalu berdiam di hadirat-Mu. Menyembahmu, oh Yesus, membawa hidupku. Ku rindukan selalu berdiam di hadirat-Mu. Menyembahmu, oh Yesus, membawa hidupku. Ku rindukan selalu berdiam di hadirat-Mu. Ku rindukan selalu berdiam di hadirat-Mu. Haleluya, Yesus Tuhanku, haleluya. Ku bersyukur menyembah Tuhan, mengagungkan nama-Mu Yesus. Terima kasih, kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu, itulah kerinduan dari jiwa kami. Terima kasih Tuhan, jika kami bisa masih memuji Tuhan, jika kami masih bisa mengagungkan nama-Mu, jika hati ini masih bisa bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur juga untuk hari ini kami masih diberikan kesempatan melayani, beribadah di hadapan Tuhan. Biarlah sukacita dari Roh Kudus yang menuntun kami, yang membawa kami, sehingga setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Ampuni pelanggaran kami Tuhan, layakkan kami sehingga setiap pujian ini berkenan di hadapan-Mu. Menolong setiap kami yang melayani, Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sidang jemaat yang tidak bisa hadir saat ini, oleh karena alasan apapun dia, Tuhan tolong berikan kesempatan lagi. Jika ada yang sakit, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Terpujilah nama-Mu, kami tabiskan ibadah kami yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini kita datang dengan penuh sukacita, amin. Mungkin ada yang datang dengan banyak pergumulan, tapi kita mau bersorak bagi Tuhan, karena dengan sukacita, dengan pujian, hati yang gembira membuat jiwa kita sehat. Kita nyanyikan satu pujian yang cukup lama, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, cuma beda versi saja ya.
Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak untuk disembah. Hanya Dia, Tuhan Juru Selamat kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sebentar. Saya ingat dan saya tahu oma-oma yang di bawah itu, kalau refren ini lagunya begini. Soraklah haleluya, ya kan? Soraklah haleluya. Jadi kita pakai itu ya gerakannya. Kalau yang nggak gerakan di sana nanti saya mau panggil ke depan ya. Langsung call-nya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih semangat lagi dong. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, gini kan wajahnya langsung tersenyum semuanya kan. Masih kuat duduk berdiri, kita masih menyanyikan pujian. Sekarang saatnya kita memuji Tuhan. Firman Tuhan yang kita andalkan, yang menuntun hidup kita berjalan dalam kebenaran. Menurut
rencanamu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran Tuhan. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Dia Allah yang setia selamanya. Dia yang selalu bersama dengan kita. Firman-Mu Tuhan yang kuandalkan, Aku percaya. aku percaya, Amin Tuhan. aku berserah. rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas Memuji-Mu, Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran Tuhan. Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran Tuhan. Kau buktikan Engkau setia. Kau buktikan Engkau setia. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Dia Allah yang setia bagi kita. Sebelum kita duduk, kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberi persembahan bagi mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan. Kami mengundang petugas persembahan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang minggu ini. Tuhan selalu menyertai, memberkati hidup kami. Kami mau belajar mengembalikan setiap berkat yang kami berikan kepada Tuhan melalui persembahan ini. Tuhan memberikan kami ketulusan hati, keikhlasan, dan kemurahan hati, sehingga kami bisa memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami akan mengumpulkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Tuhan memberkati persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara kumpulkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang kita untuk berdiri. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu berjalan tanpa firman Tuhan, berjalan tanpa penyertaan Tuhan, itu akan sangat sulit bagi kami. Kami rindu firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini di rumah-Mu ini, Tuhan. Itulah yang menjadi bekal kami, kekuatan iman kami, sehingga menjalani hari ini, hari besok, bahkan seminggu ke depan, kami berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kami ingin selalu, Tuhan, belajar mengasihi-Mu lewat setiap hal apapun yang Tuhan izinkan bagi kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Mengalami Engkau membuatku mengenal-Mu Tuhan, membuatku mengerti, ku diselamatkan, ku dibaharui. Kini hidupku bukan aku lagi, namun kasih-Mu yang mengalir
serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus Tuhanku. Mengalami Engkau membuatku melihat, mengenalmu Tuhan, membuatku mengerti ku diselamatkan, ku dibaharui. Kini hidupku bukan aku lagi, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup bagimu. Kini hidupku bukan aku lagi, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus Tuhanku. Walau api dunia membakarku, bukan tetap menyangka Kau Allahku. Walau tubuh dan hati habis lenyap, tetaplah Kau Allah selama-lamanya. Selamanya. Kini hidupku bukan aku lagi, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup bagimu. Kini hidupku bukan
bersyukur Bapa untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami hidup bukan hidup kami lagi, tetapi kami milik Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Biarlah setiap pujian yang telah kami nyanyikan Tuhan itu berkenan di hadapan-Mu. Terimalah itu sebagai ucapan syukur dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau pergunakan hidup kami dengan baik, karena kami tahu bahwa betapa besarnya cinta-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kesempatan di pagi hari ini Tuhan, terbukti kembali lagi Engkau mengasihi kami, memberikan kami waktu kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami tidak mau menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi kami Bapa. Kami mau duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup kami. Biarlah firman-Mu itu mendidik setiap kami, membentuk kami, membuat iman kami bertumbuh, semakin kami setia mengikut Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan yang menuntun Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat kembali. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Yang di lantai 1 juga shalom mbah-mbah, oma-oma dan pengasuh yang harus berada di lantai 1 karena segala keadaan, kesehatan dan lain sebagainya. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juni. Bulan yang tidak mudah. Saudara tolong jawab pertanyaan saya. Kalau ada jawabannya dijawab. Kalau memang tidak ada jawabannya nggak usah dijawab. Nggak ada jawabannya Pak, hanya Yesuslah jawaban, boleh. Menurut saudara kapan kira-kira nilai tukar dolar akan turun? Iya, tidak ada jawaban. Hanya Yesuslah jawaban, iya kan? Yang kedua, kapan kira-kira kalian jadi orang kaya? Yesus juga jawaban. Kayak gini Pak, kayak kalau kaya punya uang belum, kayak gini masih gitu ya. Satu lagi boleh ya, yang cewek, siapalah kira-kira nanti yang jadi suami saya? Belum ada jawaban karena yang di sebelahmu itu pun masih meragukan. Yang sudah punya sebelah ya, yang masih jomblo, yang punya sebelah aja ragu apalagi yang jomblo. Boleh satu lagi? Saya tanya satu lagi boleh? Yang rohani ini. Kapan kira-kira Yesus datang kembali? Tidak ada yang tahu. Nah, ada 4 pertanyaan yang saya tanyakan tadi, tak satu pun ada jawaban. Ini adalah sebuah perwakilan, kenyataan dari hidup kita ini, bahwa memang tidak semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hidup ini harus ada jawabannya. Ketika saya tadi bertanya 4 pertanyaan yang tidak ada jawabannya itu, bukankah hidup kita masih tetap berjalan? Bukankah ada banyak pertanyaan-pertanyaan di masa lalu yang kita juga tidak bisa jawab? Sekali lagi, itu membuktikan bahwa tidak selalu harus ada jawaban menjawab setiap pertanyaan itu yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ada satu jawaban yang harus menjawab semuanya. Saya ulangi, tidak harus ada jawaban yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi harus selalu ada jawaban
yang sesuai dengan maunya Tuhan. Amin jemaat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Allah dengan topik yang sangat penting. Jawaban dari setiap pertanyaan dari kehidupan yang kita jalani. Jawaban dari setiap pertanyaan. Termasuk yang tadi. Belum ada jodoh, dolar, ekonomi, keuangan dan lain sebagainya. Ini jawaban yang sangat penting yang harus kita miliki. Kita membaca 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. 2 ayat saja mari kita baca secara bersama-sama. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Yang sudah selesai, sudah ketemu semua, katakan amin. Kita baca 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, apa itu? cukuplah Cukuplah, kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kelemahankulah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bagian terakhir itu kita baca dengan keras. Sebab 2 ya. Jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan, ini adalah rumus yang terbalik dari dunia. Yang sekaligus menjadi jawaban dari Tuhan. Pada waktu itu Paulus sedang bertanya-tanya. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, di sana Paulus itu sedang bertanya-tanya, mengapa sakitku ini enggak sembuh-sembuh? Coba jemaat lihat ayat sebelumnya, Paulus sakit apa? Coba dilihat Alkitabnya, jangan lihat saya terus. Lihat Alkitabnya dulu. Ada apa? Sakit bengkak-bengkak. Luka. Coba dibaca ayat sebelumnya yang tidak ada di Alkitab, enggak usah disebut. Ayo, ini gereja yang benar, jemaatnya disuruh baca Alkitab. Langsung bingung kan? Coba dibaca lagi ceritanya di atas sedikit, saya sengaja kalian yang mencari. Ada apa di atas? Ya? Sakit mata, betul? Ada lagi yang sakit mah? Ada apa Paulus? Dia minta apa kepada Tuhan? Dia bertanya apa kepada Tuhan? Ada duri di mana? Ada duri dalam dagingnya. Berapa kali dia minta supaya penyakit duri dalam daging itu adalah istilah. Berapa kali dia minta kepada Tuhan supaya sembuh? 3 kali. Dia berdoa, Tuhan, mana jawaban dari sakit ini? Tuhan, mana jawaban dari perjodohan ini? Tuhan, mana jawaban dari ekonomi ini? Apa jawab Tuhan? Ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku. Ini jawaban yang memang tidak diharapkan oleh Paulus. Dan ini juga bukan jawaban yang kita harapkan. Saya tahu karena saya juga manusia, ketika kita berdoa tentang ekonomi, jawaban yang kita harapkan adalah apa? Besok ada yang ngantar uang 1 koper, betul? Iya, sama kita, sama. Tetapi ternyata Tuhan ingin merubah cara berpikir dari Paulus. Jawaban dari setiap persoalan, termasuk waktu itu Paulus dalam keadaan sakit, disebutkan ada duri dalam dagingnya. Termasuk yang disebut Oma tadi sakit mata. Dan mungkin ada penyakit-penyakit lain yang tidak kunjung sembuh. Tetapi Tuhan menjawab, jawaban yang tidak
dinanti-nanti, jawaban yang tidak diharapkan. Karena orang Kristen apapun yang diminta harus dikabulkan. Kata pendeta A, kata pendeta B. Tapi saudara, selamat datang di dalam Alkitab. Saya sengaja tadi membawa saudara membaca nats itu sendiri. Supaya iman jemaat jangan tumbuh dari pintarnya pendeta berbicara. Tetapi dari apa yang disebutkan oleh firman. Dan saya menemukan dan saya dikuatkan kebetulan hari ini. Sampai hari ini pun saya masih sakit. 2 minggu saya sakit. Dokter menunda baru besok diperiksa untuk mungkin dioperasi. Kemungkinan ada masalah di gusi saya. Sebenarnya sangat menderita, cuma dikasih obat pereda nyeri saja. Ketika saya mempersiapkan firman ini, saya betul-betul memahami sedikit maksud Tuhan. Namanya orang Kristen seringkali terlalu kena hipnotis oleh khotbah-khotbah yang tidak melihat isi Alkitab. Memakai ayat-ayat tertentu, mengklaim ayat-ayat tertentu untuk keinginannya. Tetapi hari ini kita melihat jawaban dari segala pertanyaan dan doa-doa kita. Yang pertama Tuhan katakan, kasih karunia Tuhan lebih dari cukup. Amin jemaat. Kasih karunia Tuhan lebih dari kesembuhan. Kasih karunia Tuhan lebih dari pemulihan ekonomi. Tuhan menjawab Paulus, doanya dijawab. Hanya tidak sesuai dengan keinginannya. Tuhan katakan, Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oh, hati saya berterima kasih kepada Tuhan. Paulus akhirnya mengerti. Oh, itu sebabnya dia langsung jawab. Itu sebabnya jemaat Korintus, sekarang aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Pertanyaannya bagi jemaat dan kita sekalian. Pernahkah kita mengatakan, Tuhan, your grace is more than enough to me. Kasih karuniamu lebih dari cukup bagiku. Pernah enggak kita ngomong gitu? Anak-anak muda, kita orang-orang tua yang mencari uang. Pernah enggak kita berkata seperti kata firman Allah ini? Kasih karuniamu Tuhan. Yang sudah menyelamatkan aku orang berdosa. Yang harusnya masuk neraka ini. Lebih dari cukup. Maafkan saya sekali-sekali batuk ya. Supaya ada intronya. Pernah enggak kita berkata itu? Kasih karuniamu cukup bagiku. Coba kita baca sifat dari manusia. Dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 5 ayat 10. Pengkhotbah 5 ayat 10. Inilah ciri-ciri kita manusia supaya kita sadar. Saya dan saudara sama saja. Pengkhotbah 5 ayat 10. Pengkhotbah 5 ayat 10. Iya. Semakin banyak harta, semakin banyak pula orang-orang yang menghabiskannya. Lalu, apakah keuntungan bagi pemiliknya selain melihatnya? Terus. Nyenyaklah tidur orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Ayat 9 ya. Ayat 9. Siapa mencintai Ya, uang, betul. tidak akan puas dengan uang. Tidak pernah puas manusia dengan uang. Terus. Dan siapa mencintai kelimpahan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ya. Ini pun sia-sia. Saya dan saudara adalah orang yang tidak pernah puas dengan uang. Jadi jangan kalian katakan, Tuhan kalau aku nanti sudah punya uang 100 juta, it's enough for me. Cukuplah bagiku. Preketos, bahasa Jawanya. Perkedel, kata orang Surabaya.
Kamu sudah pegang 100.000, langsung apa? Kamu cari cara investasi. Investasi uang 100 juta, 100.000 ya, 100 juta. Nanti Tuhan kalau ini sudah jadi 1 miliar depositonya, aku berhenti. Begitu dapat 1 miliar, apa yang kau lakukan? Bangun villa dulu lah yang 800 juta, yang 200 juta putar lagi. Dan seterusnya. Tidak ada manusia pernah berkata cukup pada uang. Jadi jangan pernah hatimu engkau isi untuk memuaskan jiwamu itu dengan uang. Tidak mungkin. Tidak ada sangkut paut antara uang dengan jiwa. Untuk makan minum yes, jalan-jalan yes. Untuk memenuhi kepuasan jiwa tidak mungkin. Kita manusia tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah merasa cukup. Itu sebabnya Tuhan katakan rahasia kehidupan kepada Paulus. Supaya engkau jangan terus minta dan minta. Karena kalau hari ini kamu disembuhkan pun besok sakit lagi. Lalu orientasi hidupmu, tujuan hidupmu hanya untuk kesembuhan. Hari ini saya kasih 100 juta, besok kamu minta 1 M kok. Pasti itu. Saya sudah pernah khotbah di sini. Tunjukkan data-data kepada saya. Yang korupsi itu orang miskin atau orang kaya. Survei membuktikan, Teteng, orang kaya. Mengapa orang kaya? Bukannya dia sudah banyak, udah cukup. Tidak. Ayat itu tidak pernah salah loh. Firman Allah tidak pernah keliru loh. Ayat ini mengatakan manusia tidak akan pernah puas. Saya tambah satu lagi. Amsal 27 ayat 20. Amsal 27 ayat 20. Cinta akan uang tidak akan pernah puas. Amsal 27 ayat 20. Ayat 20. Ya. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak pernah puas. Ya. Demikianlah mata manusia tidak pernah puas. Mata manusia tidak akan pernah puas. Yang cewek, kalau engkau sekarang bilang begini, kalau aku punya pacar seperti Primus, aku udah puas lah, udah senang. Prekedol. Bledos. Yang cowok mengatakan begini, Tuhan aku doakan supaya pacarku itu seperti, siapa sih wanita paling cantik di dunia sekarang? Siapa? Syahrini, masih Syahrini. Mama, dia mama katanya. Masih Syahrini, zaman saya Syahrini itu. Udah enggak ya, udah ganti ya. Jadi cowok-cowok bilang, nanti kalau sudah ini, udah aku puas lah, paling pede aku nanti, paling ini, paling percaya, paling bahagia hidupku. Kremplos. Mata manusia tidak pernah puas dan firman Allah ini tidak pernah salah. Tidak akan pernah puas, standar kepuasan manusia tidak bisa lewat mata. Itu sebabnya jangan terlalu perfecto. Cowok-cowok, amin. Jangan terlalu perfeksionalisme. Perfeksionis. Wah pokoknya Pak kalau hidungnya saya setiap mau pacaran saya ukur dulu hidung orang meterannya. Berapa senti. Sampai kapan pun gak akan kawin kau. Iya. Tunggu tabungan cowok itu sekian miliar baru. Nggak akan. Mata manusia tidak akan pernah puas. Bahkan ketika kita mengejar cita-cita, apa cita-citamu? Cita-citaku ingin menjadi dokter. Kamu kira setelah jadi dokter, lalu hidupmu bahagia? Saudara perhatikan, banyak dokter putar haluan, termasuk teman saya, dokter Tompi. Dokter siapa lagi? Yang sudah gini-gini tuh. Richard Lee. Dokter siapa lagi? Dokter Tifa. Dokter siapa lagi? Masih banyak lagi. Saya ulangi. Manusia tidak akan pernah puas. Jadi ternyata tujuan dari hidup kita itu tidak boleh tujuannya untuk uang.
Tujuannya untuk mendapatkan kecantikan dan kegantengan. Tujuannya untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Tidak boleh. Tuhan ingatkan kepada Paulus, kasus kali ini karena penyakit. Seolah-olah Paulus ingin berkata, kalau aku sembuh nanti Tuhan, maka aku melayaninya akan lebih bagus. Kalau aku sembuh Tuhan, maka aku nanti akan luar biasa ke gereja tiap hari. Blekedos. Tuhan katakan, kamu harus memiliki rasa cukup lebih dahulu. Ini pondasi iman. Anak-anak muda dengar baik-baik. Sebelum kau kejar cita-citamu yang gak pernah memuaskan. Sebelum kau mendapatkan uang yang tidak pernah memuaskan itu. Puaskan lebih dahulu jiwamu. Dengan apa? Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Puaskan dulu, Tuhan katakan. Cukuplah bagimu kasih karunia yang sudah engkau terima. Tuhan ingin Paulus menyambut Tuhan, hadirnya Tuhan dalam hidupnya. Melampaui sakit penyakitnya. Memang ini sangat tinggi sekali jemaat. Sangat tinggi sekali. Saya sendiri merasakannya dalam 1 minggu ini. Bayangkan saudara, duri dalam daging. Ini gigi saya kemungkinan kata dokter, ada gigi yang mau tumbuh lagi, kan telat banget tuh. Ada gigi mau tumbuh lagi dari bawah terus salah arah. Saudara bisa bayangkan, daging kita ditusuk-tusuk dalam hidup kita sehari-hari, apa yang terjadi? Wah, terbalik terus saya lihat dunia ini. Terbalik terus. Dan saya harus mempersiapkan firman ini dalam keadaan begitu. Mengapa bisa? Saya baca ayat itu, saya menangis. Cukup kasih karunia, bagaimana caranya Tuhan? Ini muter semua dunia. Dunia muter semua. Badan saya keringat, dingin, demam. Harus pakai kaos kaki. Jalan sempoyongan. Bagaimana kasih karunianya bagaimana? Tidak ada cara lain. Kamu tenang. Jangan kamu minta kesembuhan. Jangan kamu salahkan obat ini dan itu. Jangan kamu salahkan ini dan itu. Mengapa harus? Jangan. Katakan cukuplah kasih karunia. Saya coba tenang. Saya coba merenungkan dan katakan, betul Tuhan. Salibmu yang telah menyelamatkanku itu lebih dari cukup. Kasih karunia dan pengampunan yang kau berikan dalam hidupku itu lebih dari cukup. Kalau hari ini engkau menjemput aku pun aku siap Tuhan. Padahal sebenarnya gak ada hubungannya. Saking kunikmatinya hadirat Tuhan dan kebaikannya. Rasa sakit itu tidak hilang saudara. Di sebelah sini, di otak sini, di sebelah sini, dan di tengkuk. Itu cium, cium, cium. Belum lagi dokternya ngasih obatnya, obat yang sangat keras terhadap lambung. Mah saya kambuh lagi, diare dan sebagainya. Tapi saya sikat terus. Saya terus kerjakan apa yang bisa saya lakukan. Ketika dia kambuh saya tidak bisa apa-apa, saya harus berbaring. Setelah agak mendingan, saya mulai lagi, kerja lagi. Di sini saya menemukan betapa baiknya Tuhan ya untuk jemaat ini. Pendetanya untuk mengkhotbahkan yang ini aja. Ini ayat ini sudah saya bikin satu tahun loh. Jadi bukan ditepak-tepakkan loh ya. Waktu saya sakit lalu cari ayatnya, enggak. Ini jadwal, tanya ini Ibu Gembala, Bapak Penatua. Ada jadwalnya 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Dikhotbahkan minggu ini. Dalam hati saya, Tuhan harus izinkan saya merasakannya baru mengkhotbahkannya gitu. Let your will be done. Jadilah kehendakmu, harus kalau memang harus begitu. Berikan saya kekuatan. Di sanalah saya menemukan betul. Supaya kita merasakan anugerah Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Cukuplah kasih karuniamu supaya Paulus tidak meratapi segala kekurangan dan kelemahan. Nah seringkali kita meratap terus kan. Akhirnya habis waktu kita meratap. Kalau sakit itu. Dalam pikiran kita muncul. Mengapa istriku tidak memperhatikan? Muncul itu. Istriku tidak memperhatikanku. Yang diperhatikan terus jahitannya. Muncul itu. Ya, harusnya orang sakit itu dikasihlah makannya, disuapilah, ya kan? Muncul itu, meratap terus menangisi diri. Hanya akulah jomblo yang terlama di gereja ini.
Iya, diratapi terus. Hanya akulah yang paling melarat di gereja ini. Hanya akulah yang paling tidak dimengerti orang lain. Hanya akulah orang yang paling susah. Hanya akulah orang yang paling jelek di dunia ini. Aku mengapa dilahirkan dari keluarga yang miskin. Terus meratap. Tapi kali ini dibalik oleh Paulus. Dia katakan, aku lebih baik bersyukur. Aku lebih baik berterima kasih untuk anugerah yang engkau berikan dalam hidupku. Amin jemaat. Apa maksud Tuhan mengirimkan surat ini? Surat yang kedua kepada Korintus, jemaat Korintus. Apa tujuannya Tuhan? Untuk mengingatkan jemaat di Korintus lewat pengalaman pendeta Paulus. Dia sedang mau bilang begini. Berdamailah dengan keadaanmu. Amin jemaat. Coba bilang semuanya sebelahnya, berdamailah dengan keadaanmu. Berdamai. Ya. Apapun keadaanmu, jangan terus meratapi dirimu. Apapun itu, keadaan ekonomi, keadaan kesehatan, apapun itu, coba belajar berdamai. Mbah-mbah yang di lantai 1, yang tinggal di panti kita di sini, selama ini mungkin terus nggak terima, aku nggak terima. Para pengasuh juga sama, nggak terima. Coba kita ganti kalimat itu. Tuhan, aku mau berdamai dengan diriku. Kalau memang duri ini tidak dicabut dari tubuhku, maka berikanlah aku kekuatan. Amin. Kalau memang bulan ini keuanganku belum membaik, cukupkanlah hidupku. Amin. Tadi waktu saya masuk di sini ada oma-oma mendekati saya. Dia bersaksi, Pak, ternyata walaupun saya tidak dibantu oleh itu yang sudah berjanji mau membantu saya. Bapak tahu, saya diberkati Tuhan 4 jenis kebutuhan saya. Apa saja oma? 4 jenis kebutuhan saya. Lalu dia bilang kalimat yang membuat hati saya segar. Dia bilang apa? Tuhan itu sangat baik Pak Pendeta. Amin. Saya bilang. Karena saya mau main gitarnya. Maka kalau enggak kami KKR sebentar. Saling bersaksi kami tadi. Tapi karena saya mau melayani. Amin. Yes. Kalau hari-hari yang lalu dia selalu tanya. Pak Manurung. Kok si Anu itu enggak memperhatikan saya ya? Kok si Anu. Dalam hatiku Tuhan tolong supaya doa-doa Oma ini jawab Tuhan ya. Berdamai dengan diri kita. Sehingga kita tidak menghabiskan energi untuk menghakimi dan mengutuki hari kelahiran kita. Tidak sedikit loh anak-anak muda mengutuki hari kelahirannya. Mengapa aku lahir di Papua? Kalau aku lahir jadi orang Jawa, pasti cewek itu jadi milikkunya itu, enggak jadi milik si Iwan. Kutuki terus kelahirannya, mengapa aku? Mulai hari ini jangan lagi kita habiskan waktu untuk menangisi diri kita, mengapa saya lahir pendek. Itu sering loh itu, jangan dianggap sepele itu orang lahir pendek. Jadi beban seumur hidup. Ada teman saya itu, karena dia pendek, istrinya tinggi. Jadi kalau berfoto istrinya harus nunduk. Supaya jangan sampai di foto kelihatan suaminya lebih pendek. Jadi beban seumur hidup. Kalau saya setelah membaca ayat ini, yang pakai kursimu supaya kau lebih tinggi, biar aku kelihatan pendek. Amin. Nah begitu. Di balik keadaannya, orang yang berdamai dengan dirinya adalah orang yang tidak sakit hati ketika dia ditusuk dengan tusukan yang paling sensitif dalam hidupnya. Apa itu? Gigimu boneng katanya. Dulu sakit hati kon. Saya dulu sakit hati dibilang boneng kau katanya. Boneng itu apa ya? Di Sumatera itu boneng itu giginya nggak rapi gitu. Sakit hati saya ke kaca lihat gigi saya pukul-pukul. Kenapa lah ini nggak ke belakang ya? Loh iya benar saya ini. Iya saya sampai hari ini masih boneng. Kenapa?
Ya nama artis ya. Di kampung saya kalau giginya nongol itu namanya boneng. Ketika ada orang mengatakan, kamu boneng ya, masih sakit hati, kamu belum berdamai. Ketika ada orang bergurau, tinggimu aja semeter kotor, sakit hati, kamu belum berdamai dengan dirimu. Lebih baik kamu sekarang berkata, ayo saya orang-orang pendek, ayo maju di depan yuk kalau mau berfoto gitu kan. Ayo, aku yang pendek di depan ya. Amin. Amin. Iya. Ketika dibilang, yang keriting, sakit hati. Dilurus-lurusin rambutnya di kaca. Diambil setrika, karena kebanggaannya adalah rambutnya. Mulai sekarang bilang gini, seperti istri Salomo, biar hitam aku, tapi manis. Amin. Iya, Paulus bilang, walaupun duri ini belum dicabut, tetapi, coba baca ayat 9 sekali lagi, Kak Raja. Ayat yang ke-9, terlebih dia bilang, tolong dibaca. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat 9. Iya. Namun jawab Tuhan kepadaku. Jawab Tuhan kepadaku yang diaminkan oleh dia terus. Cukuplah anugerahku bagimu. Iya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oh cukup. Rasa cukup ini yang paling penting. Kalau orang sudah rasa cukup, maka dia tidak perlu diisi yang lain. Nangkap ya. Kalau ada air putih sudah penuh, cukup ya, betul? Kalau ada air putih di gelas gitu, saya enggak kasih contoh, sudah penuh berarti cukup. Enggak perlu diisi air lagi. Kalaupun ada warna tinta merah, masukin jadi merah. Namanya komplimen. Tambahan saja. Kalau ada warna hitam, warna hijau, warna kuning mau ditambahkan ke air ini silahkan. Tapi itu adalah penambah saja. Tapi aku lahir dari orang tuaku yang seperti ini cukup. Kalau keadaan ekonomiku sekarang itu cukup. Aku tidak harus teriak-teriak, aku tidak harus marah-marah kepada Tuhan. Karena doaku belum didengar. Paulus membalik keadaan itu. Dan dia mengatakan, cukuplah, kata Tuhan kepadanya lalu diaminkannya, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Sebab terlebih suka. Oh tampilkan dulu ayat itu ya, ayat 9. Sebab terlebih suka aku bermegah. Wah ini nambah lagi, kalau tadi dia bilang cukup, sekarang dia katakan, sebab justru dalam kelemahan kuasamu sempurna, sebab apa? Sebab itu maksudnya sebab apa? Cukup yang tadi. Sebab aku sudah cukup, lalu ini sudah cukuplah, lalu apa? Terlebih suka aku bermegah. Atas apa? Hartaku yang banyak? Kelemahan. Anak-anak muda sedikit pelajaran. Dalam bahasa Indonesia itu ada yang disebut dengan superlatif. Ya, superlatif di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya. Suka ya. Aku suka itu biasa. Aku lebih suka. Beda kan? Aku suka nasi. Tapi aku lebih suka soto. Dari kedua ini terlebih suka. Aku suka apa? Nasi goreng. Tiga-tiganya dia suka. Tapi yang ini terlebih. Nah ini superlatif namanya. Itu sudah yang paling tinggi. Itu sudah yang paling disukai. Itu sudah yang paling hebat. Dan Paulus mengatakan bukan yang terenak yang superlatif. Bukan yang terindah yang paling hebat. Bukan yang terkaya, bukan kesembuhan yang lebih dari semuanya. Apa saudara? Apa yang dia bilang terlebih.
yang superlatif. Apa yang dikatakan? Apa yang dia lebih suka? Apa jemaat? Terlebih suka aku akan apa? Kelemahanku. Oh, luar biasa. Kalau ada orang Kristen sudah sampai pada titik ini, kamu dewasa sekali rohaninya. Aku suka ibadah, aku suka ke mall, terlebih suka jalan-jalan. Kasihan. Aku suka ibadah, kalau libur ibadah juga suka, terlebih suka libur sebulan. Kasihan. Aku suka jalan-jalan, aku suka ke mall, terlebih suka aku ke gereja. Amin. Ini paham arti ayat ini. Paulus setelah dia mengatakan, your grace is more than enough to me. Lebih dari cukup kasih karuniamu, keselamatan yang kau berikan gratis. Aku masuk surga yang harusnya masuk neraka, itu lebih dari cukup. Hanya itu yang memampukan orang untuk mengatakan, terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku. Jarang ya ada orang bangga lahir pendek. Saya ulang-ulangi dulu pendek ini. Karena kita masih banyak produk-produk stunting kan. Terlalu berat beban hidup kita karena pendek. Tidak ada orang bermegah lahir cacat. Tidak ada. Tidak ada orang lahir bermegah dari keluarga miskin. Paling sembunyi-sembunyi nih, duduk-duduk di belakang. Kenapa? Malu Pak. Kenapa? Aku susah berteman dengan mereka. Minder bahasanya. Minder. Paulus setelah dia mengatakan kasih karunia Allah itu lebih dari cukup. Dia bilang, kalian tahu apa yang terlebih aku sukai dalam hidup ini? Apa jawabannya jemaat? Kelemahan. Kelemahan bukan dosa maksudnya. Jangan disalah tafsirkan. Kelemahan yang dimaksud di sini adalah sakit penyakit, tidak punya uang, dalam kekurangan, dalam keadaan terbuang, dalam keadaan sendiri. Itu disaksikannya nanti itu. Aku terbuang, aku tenggelam, aku tidak makan, aku dan sebagainya. Tapi dia katakan, itu yang paling kusuka. Wow, saya katakan kepada Tuhan, terima kasih. Terima kasih kepadamu Tuhan. Ini rahasia hidup yang tidak pernah dibagikan di mana-mana, kecuali di dalam Alkitab. Ekspresi sukacita dari Paulus sudah mulai bergeser dari keadaan yang tadinya terus berdoa dan meminta-minta Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sekarang dia katakan, justru aku bisa bermegah. Orang sakit bisa melayani, paten. Semua bilang paten, paten. Orang pendek percaya diri, paten. Orang miskin mau melayani, paten. Jomblo tetap percaya diri. Sedikit sekali. Itu baru paten. Rasul Paulus bergeser. Dan bagi saya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kualitas iman yang sangat tinggi sekali. Siapa di sini yang suka kopi? Bukan kopi kirnya bukan. Koperoni bukan. Kopi ini loh, minum kopi. Kopi sana. Bukan bahasa Papua. Siapa yang suka kopi? Angkat tangan dulu. Nah, istri saya pastilah itu. Pak Penatua juga. Aperlius juga. Oh ya, saya tanya Aperliusnya saja ya. Kau minum kopi pakai gula? Sudah enggak pakai gula? Iya. Yang minum kopi tadi Kak Gun masih pakai gula? Sudah enggak pakai gula, istri saya masih pakai gula, yang lain. Nah, saudara dengar baik-baik. Orang yang minum kopi seperti saya dengan istri saya masih pakai gula, itu pengopi biasa. Bisa merasakan indahnya kopi karena masih ada manisnya. Tapi kalau ada orang minum kopi, sudah enggak pakai gula tapi dia bilang begini.
itu. Masih ada ahnya. Kalau ada ahnya, itu kopier sejati. Tepuk tangan untuk mereka. Ya, maksud Paulus begitu. Orang yang bahagia tapi dalam keadaan sakit itu jarang. Orang yang bahagia ketika dia sehat, punya uang, semua serba ada, biasa. Tapi Paulus mengatakan, terlebih suka aku dalam kelemahanku. Ini imannya sudah luar biasa. Ini bukan peminum kopi biasa lagi nih. Sampai hari ini saya tidak bisa merasakan minum kopi itu nggak ada gulanya kok bisa. Itu loh teman saya apalagi dari Bogor itu. Katanya. Cemana pula itu. Ku coba kopinya itu. Pahitnya bukan main. Aduh saya bilang nggak bisa. Tapi pengopi sejati nggak pakai gula malah enak katanya. Oh ini sudah tingkat dewa. Saudara, Tuhan ingin juga rohani kita seperti itu. Kalau selama ini kita suka sambat, kalau sudah tidak punya apa-apa. Emosi kita berubah ketika kita tidak pegang uang. Coba kita belajar. Supaya kita bisa belajar bermegah dalam kelemahan. Terlebih suka aku berada di dalam kelemahan. Tujuannya untuk apa? Supaya ayat yang ke-10, bagian terakhir saja langsung, ayat yang ke-10. Sebab jika aku lemah, Ya. aku kuat. Terus, ya ayat 10, karena itu aku senang. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Aku senang dan rela. Saya tambah boleh ya sedikit lagi, kita akan perjamuan suci, tapi saya gali banyak sekali, saya pengen sampaikan sedikit lagi. Aku senang dan rela. Coba semua bilang, relakanlah dek. Coba sama tetangganya, relakanlah ya. Ada yang diputus, rela. Amin. Ada yang dirugikan, rela. Wah ini luar biasa ini. Malah dia bilang, oleh karena itu sekarang aku senang. Ada orang rela itu terpaksa kan? Ya sudahlah apa boleh buat. Kalau dia sudah duluan mengatakan cinta padamu, ya sudah kau pergi ke sana. Iya kan? Tapi jengkel hatinya. Paulus enggak. Senang doanya tidak dijawab Tuhan, penyakitnya tidak disembuhkan. Senang. Bagaimana sih senang itu? Senang. MBG Mas Balil ganteng. Senang. Kemarin dia lagi pidato itu. Mau pidato jalan gini, diputar lagu itu. Senang. Orang senang itu gimana sih? Waduh saya bilang ini betul-betul ajaib. Masa bisa gitu sih? Orang sakit bisa senang gitu. Orang dalam masalah senang. Dan yang kedua, rela. Orang yang sudah memiliki kerelaan, berarti apa? Orang itu sudah menganggap bahwa diriku memang bukan milikku. Wah, kita belajar rela ini masih sulit, saudara. Orang yang tidak rela adalah orang yang masih mengklaim punya hak. Kita merasa aku berhak untuk bahagia. Betul enggak? Aku kan punya hak Tuhan. Kan doa-doanya kita gitu. Aku punya hak untuk bahagia Tuhan. Aku punya hak punya kaki sehat kalau lahirnya pincang. Aku punya hak punya tangan. Banyak orang-orang yang lahir puntung tangannya. Itu doanya pasti itu. Tapi saudara tahu, di usia 5 kali Nick Vujicic. Tahu Nick Vujicic yang gak punya tangan punya kaki, pengkhotbah internasional sekarang. 5 kali dia, 5 atau 15 kali pengen bunuh diri. Karena apa? Aku berhak seperti anak-anak yang lain. Why? Mengapa harus saya? Aku berhak untuk hidup bebas. Mengapa harus aku? Bisa dikatakan si raja ini. Mengapa harus aku jadi pendeta? Kalian lihat posturnya. Jadi apa kira-kira anak ini? Lihat dari ujung kepala. Menurut kalian jadi apa dia? Bisa. Bisanya anak seperti ini jadi apa? Yang jujur kalian. ASN kata istri saya. Minimal itu ASN, apalagi?
Cobalah kasih penilaian sebelum saya yang nilai kalian. Lihat postur orang kayak gini gimana? Satu dulu. Jadi apa kira-kira? Lurah. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Yang ini berdiri di sini, hadap jemaat. Yang ini juga calon pendeta, hadap ke sana. Potongan kayak gini tingginya kira-kira jadi apa ini? Ah, kok kalian kutuk dia? Pendeta, polisi. Sini, ini lagi. Ini. Sini. Tegap. Ya, hadap jemaat. Kalau kayak gini jadi apa kira-kira? Hah? Petinju, lu luar biasa. Terima kasih. Orang kaya raya, mana satu lagi? Oh ini potongan lagi satu kayak gini. Situ aja nggak usah maju. Situ aja berdiri ke hadapan jemaat. Coba ini kayak gini. Hah? Pendeta, Pak Camat. Kalian itu nggak jujur. Harusnya tadi Menteri Kesehatan yang ini. Ini tadi Gubernur Bank Indonesia. Yang ini Menteri HAM, gantikan Pak Pigai. Yang itu tadi jadi apa? Jadi Mensesnek. Duh, bisa muncul loh di hati mereka ini. Mengapa harus saya? Mengapa harus saya? Saya enggak rela. Yang praktik bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, itu sudah dirawat giginya, rawat kesehatannya, mau masuk TNI. Dipanggil Tuhan jadi pendeta. Temannya mereka ini juga yang lalu, namanya Petra, si Petra itu. Enggak tahu kenapa, angkatan sekarang ini di Salem itu ganteng-ganteng. Bagus-bagus. Tapi harus rela. Oke? Rela jadi apa Pak? Jadi keset. Keset itu tugasnya apa? Bersih, diinjak orang, orang yang lewat bersih kakinya, lalu kau ditinggal. Kalau kita dibawa-bawa masih mending ke rumah makan gitu kan. Jadi hamba Tuhan itu udah bersihin, ditinggal tanpa nama, tanpa pengumuman. Paulus katakan, itu yang kusenangi, yang gitu-gitu. Yang tampil-tampil, yang dimuliakan, yang dipuji-puji, biar orang lain saja. Aku bekerja, aku rela. Aku rela untuk apa? Di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, kesesakan. Ini ayat terakhir. Sebab semua jemaat, sebab jika aku lemah, aku kuat. Aku kuat. Sekali lagi, dua ya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin jemaat. Oh, jadi sekarang Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya saya kuat? Ini kamu sedang lemah. Potensi kamu jadi kuat sudah ada. Pak Pendeta, sekarang saya lagi enggak punya uang, bagaimana? Saya lemas sekarang. Itu. Kamu sedang ada potensi menjadi orang kuat. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Jadi kalau ada yang mencari bagaimana Pak caranya supaya kita lebih kuat dalam menjalani hidup ini, senanglah, relalah menjalani hidup dalam kelemahan, dalam segala kekurangan. Amin jemaat, ini tidak diajarkan dalam filosofi dunia, tetapi di dalam firman Allah disampaikan kepada kita. Tuhan tolong kita menjalani bulan Juni ini. Saya katakan tidak mudah. Kemarin saya sudah posting, begitu dolar menyentuh angka 18.000, saya langsung posting di akun saya. Supaya apa? Kita berdoa. Tidak akan lebih mudah. Keadaan besok kita tidak akan mengerti. Tapi ingat firman ini. Jika kita dalam keadaan lemah bukan karena dosa, saat itu kita dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Hari ini kami datang
membawa syukur kami kepadamu, mengalami Engkau di dalam hidup kami, agar kami mengerti bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Tambahkan iman bagi kami untuk memahami firman ini. Begitu tinggi, begitu dalam. Oh, terima kasih. Iman kami perlu dikuatkan oleh Tuhan untuk mengiyakan segala firman yang sudah kami dengarkan. Ini hidupku menjadi baru bersamamu. Haleluya. Terpujilah nama. Katakan jemaat Tuhan, mengalami Engkau. Mengalami Engkau membuatku melihat mengenalmu Tuhan, mengenalmu Tuhan, membuatku mengerti. Ku diselamatkan, ku diselamatkan, cukup bagi kami karunia-Mu. Ku dibaharui, kini hidupku, kini hidupku, bukan aku lagi, bukan aku lagi, namun kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku Tuhan, setiap nafasku ku serahkan padamu, menjadi persembahan, menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhanku. Mengalami Engkau, mengalami Engkau, membuatku melihat mengenalmu Tuhan, mengenalmu Tuhan, membuatku mengerti. Kami mengerti, kami dibaharui, kami diselamatkan. Your grace is more than enough to us. Ini hidupku, bukan aku lagi, namun kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafas kami, setiap nafasku, ku serahkan padamu, menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus Tuhanku, oh Yesus Tuhan. Saya rindu kita ulangi lagu ini lagi, hingga kita menyadari dan rela kasih karunia-Nya meliputi hati kita. Oh, kami tidak ingin yang lain, hanya Engkau Tuhan. Mengalami Engkau, membuatku melihat, mengenalmu
diselamatkan, lebih berharga dari semuanya. Ku dibaharui, ku dibaharui. Ini hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama. Pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Bukan aku lagi Tuhan, tapi kasih-Mu, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku, setiap nafasku, amin, ku serahkan padamu, menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhanku. Walau bumi, walau daging ini habis lenyap, Engkau tetap. Walau api dunia membakarku, ku kan tetap nyatakan Kau Allah. Oh, walau tubuh habis lenyap, tetaplah Kau Tuhan, tetaplah Kau Allah selama-lamanya, selamanya. Kini hidupku, kini hidup, bukan aku lagi, bukan aku lagi, oh, namun kasih-Mu Tuhan yang mengalir di dalamku. Setiap nafas, setiap nafas, ku serahkan padamu, menjadi persembahan Tuhan, menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus, hidup. Mari kita angkat tangan, kita sembah Dia. Aku milik-Mu Tuhan, aku berserah, aku rela, terlebih bermegah, terlebih suka. Dalam kelemahanlah kami menjadiku. Turunlah kasih karunia-Mu atas umat-Mu Tuhan. Setiap nafasku, amin, ku serahkan padamu, menjadi persembahan, menjadi persembahan yang hidup bagi. Kini hidupku Tuhan, bukan aku lagi, ini kami. Kini mari kita sembah Tuhan. Kami datang, bukan aku lagi, namun kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Oh, setiap nafas ini, setiap nafas, oh, kami agungkan
Engkau lebih dari cukup, Engkau lebih cukup, lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karyamu di kayu salib cukup bagi kami dan memberikan rasa syukur yang melimpah. Kami tidak mau yang lain, cukuplah apa yang Engkau sudah berikan. Keselamatan itu menjadi dasar dari segala ucapan syukur kami hari-hari ini. Meski dalam keadaan sulit, meski dalam keadaan sakit, meski dalam keadaan kekurangan, Engkau telah memenuhi hati kami dengan limpah. Amin. Kami akan membuktikan itu. Kembali pada awal bulan ini kami menerima perjamuan kudus-Mu, mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu dan tubuh-Mu telah dicurahkan, diberikan bagi kami sebagai ganti dosa-dosa kami. Betapa mahal dan berharganya kami Tuhan di mata-Mu, dan kami bersyukur untuk itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat ini. Amin. Silakan duduk jemaat. Mengalami Engkau kita nyanyikan kembali. Mengalami Engkau, amin, membuatku membuatku mengerti, ku diselamatkan, ku dibaharui. mengalami. Mengalami Engkau membuatku melihat, mengenal-Mu Tuhan, membuatku mengerti, ku diselamatkan, ku dibaharui. Kini hidupku, Ini hidupku, bukan aku lagi, namun kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku ku serahkan padamu, menjadi persembahan. menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus Tuhanku, Mengalami Engkau, mengalami Engkau membuatku melihat, mengenal-Mu Tuhan, mengenal-Mu Tuhan, membuatku mengerti, ku diselamatkan, ku dibaharui. Kini hidupku, bukan aku lagi, namun kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu yang mengalir
Mari kita berdiri bersama-sama. Ku serahkan padamu, Menjadi persembahan, menjadi persembahan yang hidup bagimu. kini hidupku bukan aku lagi. Kini hidupku Oh terima kasih Tuhan. bukan aku lagi, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafas, Setiap nafasku ku serahkan padamu. amin. Ini hidup kami Bapa, terima kasih. Menjadi persembahan, Menjadi persembahan, menjadi persembahan, sekali lagi menjadi persembahan. menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus, Oh Yesus Tuhanku. haleluya. Mari pelayan siapkan dirimu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Mengawali bulan ini, kami dipertemukan lagi dengan pribadi-Mu. Diingatkan lagi bahwa kami kuat justru di dalam kelemahan kami. Apapun keadaan kami saat ini, anak-anak-Mu yang sedang mengalami kegagalan, yang sedang mengalami kekurangan, mungkin rasa hancur di dalam hati dan keadaan ekonominya. Apapun bentuknya, justru kami akan menemukan kekuatan yang tidak ada ditemukan di dunia ini. Maka jemaat, engkau yang percaya, angkatlah roti di tangan kananmu. Bukankah waktu Yesus disalibkan dalam kelihatan keadaan lemah, kekuatan itu keluar, keselamatan terjadi, miliaran manusia diselamatkan ketika Yesus terlihat di dalam kelemahan di kayu salib. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan imanmu dalam nama Yesus Kristus. Oh terima kasih Tuhan. Salib yang hina, yang diejek, yang dicaci maki itu, itulah kekuatan. Di dalam salib dan Injilnya adalah terletak kekuatan Allah yang luar biasa menyelamatkan. Paulus telah mengimaninya. Sekarang jemaat disedati, rasakan dan saksikanlah firman ini ya dan amin. Angkat cawan di tangan kananmu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Oh kami dikuatkan, kami dibaharui, kami telah dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita bersyukur. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Berterima kasih untuk kebaikan-Mu lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan itu lebih dari cukup bagi kami. Engkau ingin mempraktekkan apa yang sudah Engkau alami dalam hidup kami. Manakala hari-hari ini kami mengalami kelemahan dan kesulitan, nyatalah kekuatan-Mu berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Tolonglah setiap doa dari umat-Mu Tuhan. Dengarlah setiap jeritan hati kami. Dengarlah segala keluhan kami ya Bapa. Karena kami tahu iman kami telah dibangkitkan karena firman-Mu. Kami tahu kami akan melihat kekuatan dan keajaiban-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau atas firman dan tubuh dan darah-Mu di kayu salib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Dan itu menjadi kekuatan bekal kita sepanjang minggu ini berjalan bersama dengan Tuhan. Amin.
Amin. Saudara dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin ya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk kas gereja kita. Pelayan persembahan kami. Dan bagi Bapak Ibu juga yang mau memberikan persembahan persepuluhan juga boleh maju ke depan, menyerahkannya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Di dalam kelemahanlah kami kuat bersama dengan Tuhan. Kami amini firman Tuhan ini dan kami mau belajar melakukannya sepanjang minggu ini bersama dengan-Mu. Bahkan kami juga saat ini diberikan kesempatan lagi untuk mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan-persembahan kami. Tuhan, berikan kami penuh dengan hati yang kemurahan hati dan penuh dengan sukacita mengembalikan milik-Mu. Dalam nama Yesus kami mengumpulkan persembahan. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan sorban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman bagi kita sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Jumat ada musik kelas bagi kita, anak-anak yang tergabung dalam musik kelas. Tolong belajar di rumah walaupun mungkin tidak bisa hadir, supaya progresnya tetap berjalan, tetap belajar. Karena dari awal sudah saya katakan, tidak dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan ketekunan. Dan itu sudah komitmen saudara di hadapan Tuhan. Jadi kalau tidak melakukannya saudara yang berdosa, ya. Jadi bukan bayar pakai uang, tapi ketekunannya. Jadi tekun belajar di rumah supaya bisa maju terus, progres terus. Karena sudah hampir berapa, 3 bulan? 3 bulan harusnya sudah tampil. Bulan Juni ini ya, bulan Juni ini Anda harus tampil di sini jadi kesaksian. Ya, dengan lagu yang makan di semen sudah tampil, bukan untuk gagah-gagahan, bukan, tapi menunjukkan hasil dari ketekunan dari adik-adik semua ya. Jadi upayakan, kalau memang tidak terlalu urgent sekali, datanglah latihan. Cuma 1 jam saja kok. Karena sebenarnya mister-mister kalian ini bukan kurang kerjaan ya, mereka banyak kerjaan, tetapi memberikan diri. Apalagi yang sekolah musik ini, Raja ini dia bayar mahal untuk sekolah, tapi dengan dia rela mengajari ya, berpikir mengajari bagaimana ya. Kalian mungkin tahu juga, doakan anak-anak kita ini ya supaya tekun. Sidang jemaat tolong didoakan supaya tekun. Jangan menganggap remeh kalau dikatakan gratis,
karena kita memberi, karena kita memfasilitasi supaya bisa, ya. Jadi hari Jumat jangan lupa supaya tetap hadir latihan, supaya progresnya ada, supaya mulai tampil. Ya jangan selalu berulang dari awal. Bapak kemarin kembali dari nol dan kembali dari nol karena tidak dilatih di rumah. Latihlah di rumah, ya. Namanya konsisten, ya, harus belajar, ya. Kemudian hari Sabtu kita ada ibadah di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini jam 8 pagi ibadah umum, dan jam 10 pagi ibadah sekolah minggu. Pengumuman lain akan kami sampaikan nanti. Mohon permohonan doa dari Oma Leman tadi di bawah, katanya lagi sakit, mohon doa untuk sakit perut, ya. Untuk teman-teman tidak hadir, mungkin ada yang sakit, untuk Pak Haji tetap kita doakan supaya Tuhan buka jalan boleh datang beribadah sembuh dari penyakitnya. Terima kasih, kita akan berdoa. Mari kita bersyafaat, kita mohon pertolongan dari Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dalam ibadah Sabat pada hari ini. Tuhan sudah menolong. Terima kasih untuk pemakaian-Mu kepada pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari PIC sampai kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di mimbar maupun tidak terlihat pelayanan mereka. Engkau memberkati dan membalaskannya berlipat kali ganda. Diberkatilah orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang mengasihi Engkau. Demikian juga umat-Mu yang telah memberi hidupnya sebelum pergi menghabiskan weekend hari Minggu ini, sudah datang beribadah kepada Tuhan. Engkau kiranya memperhatikan dan melihat segala doa-doa dan permohonan umat-Mu. Tuhan tolong mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan kuatkan mereka yang dalam keadaan lemah. Tuhan tolong Oma Leman, Pak Haji, Bu Mianto yang dalam pemulihan. Tuhan tolong kami semua yang dalam keadaan kurang sehat. Pulihkan dan sembuhkanlah kami. Ini doa kami. Kami menantikan pertolongan-Mu dengan rela, dengan sukacita, dengan kekuatan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan selalu mendengarkan doa kami. Kami serahkan untuk anak-anak kami, kursus Healing Insight Music Course. Kiranya Tuhan menolong anak-anak muda, anak remaja yang sudah Tuhan tunjuk. Dan pada bulan ini kami akan bersaksi lewat musik yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami lewat mister-mister yang telah menolong kami. Tambahkan sukacita, hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, anak-anak kami yang sudah menyelesaikan sekolahnya, anak-anak kami yang sedang kursus, anak-anak kami yang sedang memikirkan masa depan, pekerjaan, jodoh dan lain sebagainya. Kami serahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyertai melindungi di kos-kosan, di asrama, di rumah, dimanapun mereka berada. Sertai dan lindungi. Tuhan tolong berkat-berkat Tuhan curahkan. Tingkap-tingkap langit dibukakan. Untuk umat-Mu nafkahnya dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa kami. Hari-hari ini sungguh sangat sulit. Tidak ada alasan untuk mengatakan akan membaik. Tetapi Engkau satu-satunya alasan bagi kami untuk bersyukur dan mendoakan bangsa dan negara ini. Tuhan tolong pemerintah kami, Pak Prabowo dan Mas Gibran, seluruh jajarannya sampai di daerah. Tuhan tolong kota kami Sidoarjo, Tuhan tolong kelurahan kami, Tuhan tolong RW dan RT di tempat kami beribadah. Berkatilah sinode gereja kami, para pemimpin kami, semua pendeta-pendeta di pelosok, di perkotaan, dimanapun mereka berada, melayani Tuhan dengan segala keterbatasan. Engkaulah yang menjadi kekuatan. Terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera
kasih karunia yang datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengasihi engkau, dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Dialah yang memberkati engkau sekalian, menyertai engkau di sepanjang jalan hidupmu. Mulai hari ini lagi, sepanjang bulan hingga tahun ini berjalan, Dialah yang menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dan jadilah berkat. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.